Bila arak itu sebagai benda najis telah berubah karakternya menjadi cuka, maka itu suci. Tapi ada catatan, enggak mutlak, yaitu binafsiha. Bila mana perubahan arak menjadi cuka alami. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tathuru khamrun, betul, wa tathuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha, dan bisa suci oleh arak yang menjadi cuka oleh arak itu dengan sendirinya arak. Min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha, dari ketiadaan penyertaan benda lain bagi arak itu. Wa illam tu'assir fit takhlili kahasatin, meskipun tidak berpengaruh apa-apa benda lain itu pada perubahan menjadi cuka, kahasotin, seperti batu kerikil. Wajat ba'uha fit taharati addan, dan mengiringi akan arak pada hukum sucinya oleh botolnya. Wa in tasharraba minha, sekalipun meresap oleh botol dari arak itu, menyerap oleh botol dari arak. Au ghalat fihi, atau mendidih arak itu pada botol, pada wadah. Wartafa'at bisababil ghalayani summa nazalat, dan naik oleh arak dengan sebab didihan kemudian turun kembali. Amma idza tafa'at bila ghalayan bal bi fi'li fa'ilin fala tathur. Adapun apabila naik oleh arak dengan tanpa mendidih, bahkan dengan perbuatan orang yang memperbuat, maka tidak suci oleh arak. Wa in ghamaral murtafi'u qabla jafafihi aw ba'dahu bi khamrin ukhra 'ala al-awjah, sekalipun menutup oleh yang naik sebelum keringnya atau sesudahnya dengan arak yang lain, atas kaul mu'tamad. Kama jazama bihi syekhuna, sebagaimana memastikan dengannya oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami. Walladhi i'tamadahu syekhuna al-muhaqqiqu Abdurrahman bin Ziyad annaha tathuru in ghamaral murtafi'u qabla al-jafafi la ba'dah. Adapun pendapat yang dimuktamadkan oleh guru besar kami ahli tahqiq Syekh Abdurrahman bin Ziyad, bahwa arak itu bisa suci jikalau menutup oleh yang naik sebelum kering, tidak sesudah kering. Summa qala, kemudian berkata oleh Ibnu Abdurrahman bin Ziyad,
Lau subba khamrun fi ina'in, jikalau dituangkan oleh arak pada satu wadah, summa ukhrijat minhu, kemudian dikeluarkan arak dari wadah tersebut, wa subba fihi khamrun ukhra, dan dituangkan pada wadah itu arak yang lain, ba'da jafafil ina, sesudah keringnya wadah, wa qabla ghaslihi, dan sebelum dicucinya wadah, lam tathur, maka tidak suci oleh arak itu. Wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar, sekalipun menjadi cuka oleh arak sesudah dipindahkannya dari wadah tersebut pada wadah yang lain. Intah, selesai perkataan Ibnu Ziyad. Wa dalilu ala kaunil khamri khallan alhamudatu fi ta'miha wa illam tujad fi nihayatil hamudati. Adapun bukti atas keadaan arak itu menjadi cuka, yaitu rasa asam pada asam, yaitu asam pada rasanya, sekalipun tidak didapati oleh sangat asam. Wa in qadafat bizabadi, sekalipun memuntahkan oleh arak itu dengan buih. Wa yadhuru wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hukum cuka yang berasal dari arak. Perlu diketahui sebelumnya saudara, bahwa perkara yang mensucikan itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Bisa saja mensucikannya dengan cara menghilangkan benda najis itu. Itulah seperti istinja atau cebok dengan air. Maka air itu dalam istilah hukum disebut mutahhir muzil, benda yang bisa mensucikan dengan catatan kudu hilang benda najisnya, itu air. Kedua, bisa dengan cara menipiskan, tidak menghilangkan, sudah cukup disebut suci. Namanya disebut mutahhir mukhaffif dalam hukum itu. Jadi mensucikannya caranya menipiskan saja, ngurangi doang, tidak ngilangin 100%. Itulah cebok pakai batu atau pakai tisu. Dengan kita pakai tisu dengan syarat-syaratnya, maka mohon maaf kalau mau dicium pantatnya masih bau. Bau nggak kira-kira? Bau. Enggak hilang 100%. Enggak percaya, coba aja teman pakai tisu, Anda cium. Kalau nggak percaya, kalau saya sih percaya aja. Kalau udah ngomong, kita ngikut aja udah. Ya barangkali ada yang nggak percaya. Ada namanya disebut mutahhir mubih, mensucikan dikarenakan kebolehan agama, yaitu tayamum. Ketika kita nggak ada air, maka pakai debu sholat. Emang hadasnya diangkat tuh dengan tayamum? Kagak. Hadas tetap hadas,
nggak bisa diangkat dengan tayamum, cuman tayamum sebatas membolehkan saja, tidak mengangkat hadas, tidak. Itu tayamum. Dan keempat namanya mutahhir muhil, bisa suci bila berubah sifat. Inilah kajian kita malam hari ini, bagaimana bila arak berubah menjadi cuka. Namanya toharah bil istihalah, suci dengan istihalah. Apa istihalah itu? Istihalah adalah berubahnya sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain. Namanya disebut toharah bil istihalah. Benda najis bisa suci bila mana si benda najis itu berubah sifatnya, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur. Perlu diketahui perubahan sifat itu, saudara, ada dua. Ada perubahan sifat idtirari, ada perubahan sifat ikhtiyari. Apa itu disebut idtirari? Di luar kendali kita. Kalau bahasa orang, emang dari sononya gitu. Emang dari sononya. Yang perubahan sifat secara idtirari banyak. Contoh darah. Darah itu najis enggak? Hah? Najis enggak? Najis bendanya atau sifatnya? Hah? Yang najis apanya darah ini? Warnanya atau bendanya? Hah? Bendanya. Yang namanya darah hukumnya najis. Tapi ketika perempuan itu hamil, maka darahnya berubah menjadi makanan, menjadi ASI. Itu susu tuh ASI. ASI apa artinya? Air susu? Iya, kalau Anda menyebutkannya ibu, kalau panggilnya mama, asma. Air susu mama. Gitu. Kalau saudara panggilnya bunda, asbu. Iya. Gitu. Itu susu tuh ASI tuh darah, tapi berubah menjadi susu ASI. Itu yang merubah bukan kita, Allah langsung. Namanya idtirari. Sebetulnya istihalah, yes, istihalah, tapi bukan kita punya. Allah itu. Perubahan darah menjadi ASI itu Allah. Termasuk susu sapi disebut aspi. Seperti sperma, mani. Mani itu darah, saudara, berubah jadi mani. Tapi perubahannya bukan kita yang ngolah, bukan mau kita. Sudah, kalau bahasa orang hukum alam, dari sononya, yakni Allah punya mana.
Mana lagi? Telur jadi murai, jadi burung. Itu kan berubah. Darah kijang jadi misik. Itu kan bukan kita punya mau. Namanya disebut tirori, dari sononya. Ada istihala ikhtiari. Nah, ini yang bakal kita mau bedah. Biar gampang, apa sih ikhtiari? Ada upaya, tapi ada aturan. Kayak contoh nih, saudara nih yang hadir nih pengen kaya, pengen miskin. Kayaknya diam-diam nih pengen miskin, manjur biasanya bulan Rajab tuh doa. Ini kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Oh, miskinnya itu ikhtiari, ittirari. Miskinnya ikhtiari apa ittirari? Ikhtiari itu kepengen. Miskinnya ikhtiari apa ittirari? Ittirari. Terpaksa, di luar kendali. Pengennya kaya. Pengennya kaya apa miskin? Kaya. Udah kaya belum? Berarti miskinnya ikhtiari apa ittirari? Ikhtiar tuh kita punya mau, kita punya pengen. Ittiror itu bukan kita punya pengen. Asik tuh bukan kita punya pengen, Allah punya mau. Namanya ittiror. Ini kita yang hadir nih pengen kaya, pengen miskin. Halo, pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Nah, berarti miskinnya itu ikhtiari apa ittirari? Ittirari. Terpaksa. Pengennya, maka kita sholat duha pengen kaya. Kita baca waqiah tiap malam pengen kaya. Sholat nariyah 4.444 pengen apa? Kaya. Udah kaya belum? Ada amalan sekali doang yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali Nabi baca bis salat, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan ma'a zumratil masakin. Itu dibaca sama Nabi habis salat. Hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan saya di hadapan bersama orang miskin. Itu doa Nabi habis sholat. Kalau saudara pengen ngamalin, saya ijazahin. Mau ngamalin gak? Nah, begini nih saudara. Lah saudara minta kaya, dikasihnya miskin. Dibalik doanya, saudara minta miskin biar dikasih kaya. Mau gak nih amalan ini dibaca? Saya ijazah ini. Takut manjur. Lo kenapa yang sholat duha gak yakin manjur? Lah gitu. Kenapa? Jadi kalau Nabi itu miskinnya ikhtiari apa ittirari? Ikhtiari. Kalau kita pengennya
Istihalah, saya nggak ngaji tasawuf sebetulnya, ngaji tauhid, saya ngaji fikih. Istihalah tuh ada dua, ada intirori, ada ikhtiari. Di dalam madhab Imamun al-A'zam, Imam Syafi'i, kita baca Fatihah ada sekarang meski lewat sehari. Tadi Imam Syafi'i haul ke 1238 karena Imam Syafi'i wafat hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Sekarang 1442, 1442 dikurangi 204, 1338. 38. Kita baca Fatihah untuk Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau. Allah sebarkan terus kejayaan madhab Syafi'i di seluruh penjuru dunia. Dan Allah limpahkan kepada kita keberkahan Imam Syafi'i, ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Anak kita yang udah lahir maupun yang belum lahir ila yaumil qiyamah menjadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Saudara sekalian yang mulia, dalam madhab kita Imam Syafi'i, benda najis aini tidak bisa disucikan dengan cara dicuci. Enggak. Kalau benda najis, bukan benda yang terkena najis, itu sarung namanya. Benda najis tidak bisa suci dengan cara dicuci, enggak. Tetap aja najis, mau najis saja. Korupsi dibawa umroh, ya tetap aja mau hasil korupsi dosa-dosa juga, nggak jadi halal. Disedekain ke masjid, duit 5 miliar korupsi, bangun masjid. Menurut saudara jadi nggak? Jadi. Diterima nggak? Ya kagak. Begitu. Tapi kalau 100.000 bangun masjid, korupsi, jadi nggak? Lah kagak 100.000. Benda najis enggak bisa disucikan dengan dicuci. Bukan benda terkena najis nih, benda najis aini. Maupun dengan perubahan sifat. Di dalam madhab Syafi'i kecuali dua perkara. Dua perkara ini walaupun najis bisa berubah, bisa suci dengan cara perubahan karakter, perubahan sifat. Ada dua, dan malam ini kita ngaji bagian pertama, yaitu arak. Bila mana berubah menjadi cuka dengan syarat-syaratnya. Cuka, saudara, cuka ini dibuat dari berbagai macam bahan. Cuka dari apel bisa. Apel itu bisa dirubah menjadi cuka. Kan suka dagang bakso segala macam ya kan. Buat ngempukin daging. Daging tuh kalau empuk dicampur cuka. Tanya aja sama yang masak-masak. Saya sih nggak pakai nanya dia, emang di kitabnya begitu, agama udah bilang, udah begitu, percaya aja saya. Itu cuka. Dari apel bisa. Kelapa juga bisa. Bisa-bisa. Dari tebu bisa. Ini cuka. Cuman bagaimana arak yang kemarin kita ngaji najis, hukumnya bagaimana bila arak itu menjadi cuka? Apakah suci atau tidak? Watat huru khamrun takhallalat binafsiha
min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha wa illam tuassir fit takhlili kahasadin. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu arda, arak ini ada dua. Ada arak dimuliakan oleh agama, ada arak tidak dimuliakan oleh agama. Namanya disebut arak muhtaram, ada arak ghair muhtaram. Apa itu arak yang dimuliakan oleh agama? Ada dua. Dimuliakan tuh nanti perubahannya jadi cukanya bakal diterima oleh agama. Maksudnya dimuliakan tuh begitu. Pertama adalah arak anggur yang diolah oleh orang non muslim dijadikan arak. Anggur yang diolah oleh non muslim dijadikan arak. Dijadikan arak. Ini namanya dimuliakan. Kedua, bila mana anggur diperas tujuannya buat bikin cuka. Karena yang paling banyak perbuatan membuat cuka dari anggur. Meski dari apel bisa, tapi anggur lebih banyak. Bisa jadi cuka? Bisa. Itu saudara, namanya arak dimuliakan. Bila dibuat anggur itu untuk jadi cuka, begitu. Bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi untuk makanan. Itu muhtaram. Andai berubah jadi arak, begitu. Kedua, tidak dimuliakan. Bila mana muslim buat anggur diperes dijadikan arak untuk untuk arak, untuk mabuk-mabukan. Itu namanya ghairu muhtaram. Tidak dinilai. Ini mah kudu dibuang. Begitu. Nah, arak itu saudara, kata Fathul Muin, bisa saja sebagai benda najis aini, bisa suci asal berubah sifat, yaitu berubah menjadi cuka. Bila arak itu sebagai benda najis telah berubah karakternya menjadi cuka, nanti di ujung kajian kita buktinya asam. Berubah menjadi cuka, maka itu suci. Kalau berubah menjadi cuka, tapi ada catatan, enggak mutlak, yaitu binafsiha. Bila mana perubahan arak menjadi cuka alami. Apa itu alami? Tidak ada campuran zat lain untuk merubah arak menjadi cuka. Itu baru suci. Tidak ada benda lain yang dijadikan campuran sehingga merubah arak menjadi cuka. Catatannya itu alami. Alami itu di luar kendali kita. Contoh, perubahan hawa dari panas ke dingin, dingin ke panas, atau didiemin dengan lama, ditaruh aja di kulkas lama, kita minum asap, tuh cuka. Tuh namanya tidak diapa-apain nama kita. Tuh min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha. Artinya alami, tanpa ada upaya merubah arak menjadi cuka dengan mencampurkan benda lain pada arak itu. Itu catatan cuka, catatan suci.
benda lainnya meskipun di dalam ilmu kimia tidak bisa ngerubah arak menjadi cuka, seperti ditaruhin batu kerikil atau batu virus. Ini arak nih, kasih jamrud dalamnya, kok jadi cuka? Enggak ada rumusnya itu, kecuali jamrudnya dijual beli cuka. Bisa nggak? Ya bisa, mungkin bisa berdus-dus kali ya. Ini tukang batu kan tahu. Itu begitu saudara. Seperti kerikil, kita taruh batu koral, ini arak. Taruh batu koral, rumusannya nggak ada. Dikasih batu koral jadi cuka, nggak ada. Andai terjadi kebetulan, Allah Maha Kuasa, begitu kan bisa saja. Tapi tetap karena ada upaya orang dikasih ini kerikil, enggak sunnah, sebab ada campuran meski tidak senyawa. Apa itu senyawa? Kudu ngaji ilmu kimia itu mah, sama IPA deh, IPA yang belajarnya di rumah. Anak saya bangga, luar biasa nih, lihat ya, main game aja 8 nilainya, waktu masuk 4. Mendingan main game aja 8. Anak saudara begitu enggak? Oh sama, ya kan. Mungkin kudu anak kita sekolahnya di NTT. Kalau kerumunan di NTT enggak apa-apa saudara, jangan dicatat. Bila arak menjadi cuka dengan alami tanpa ada zat senyawa lain yang mencampuri itu, walaupun tidak senyawa, kalau ada pencampuran maka tidak suci. Jadi cuka dari arak bisa suci, bisa tidak. Kan begitu. Bisa suci dengan syarat-syaratnya, bisa tidak, iya dengan syarat-syarat. Bisa suci, syaratnya perubahannya alami. Mana alami itu? Bagaimana kalau kita berubah tapi tanpa dicampur? Dari tempat dingin ke tempat panas, dari dalam kulkas di luar kulkas, jadi cuka, masih alami. Dari luar ditaruh di dalam kulkas lama, jadi cuka, masih, karena kan bukan ulah kita, kan begitu, bukan ulah kita. Sama seperti mindahin botolnya, dari botolnya warna biru dirubah botolnya menjadi warna merah. Kan ada yang ngerebut kayak begitu ya. Ente mau suka catat aja kayaknya. Ini bagaimana? Enggak ada upaya kita masih karena kan enggak ada upaya timbang ngerubah tempat. Tidak ada persenyawaan yang kita taruh pada arak. Itu masih suci. Masih suci. Tapi kalau ada tambahan kerikil umpamanya, taruhin jadi cuka, tidak suci. Kenapa? Karena ada ulah kita. Dalam kaidah hukum seperti di Asbah wa Nadzair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa minta buru-buru sebelum waktunya, maka akan dihukum tidak dapat. Gara-gara ini arak kita pengen buru-buru jadi, kita kasih koral,
maka hukumannya tidak suci. Gara-gara pengen dapat warisan, lama banget ini bapak nih mati ini, gua gak dapat warisan ini. Akhirnya naro kulit pisang Ambon depan pintu, kepleset, bapaknya mati. Maka penyebab matinya dia la yarisul qatil, orang yang membunuh, menghilangkan nyawa, enggak dapat warisan. Kan dia yang matiin. Begitu. Naruh kulit pisang, iya ente. Ana enggak sengaja. Hukum tidak mengenal sengaja atau tidak sengaja. Faktanya ngilangin nyawa. Yang ngilangin nyawa kudu usut. Jangan pura-pura diam. Lah kita nggak sengaja nabrak orang, naik mobil mati, hukum 20 tahun. Lah itu kan ada di KUHP-nya. Nggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Enggak pakai bagaimana kalau sengaja. Pakai nanya lagi. Benda lain yang mencampuri itu ada dua kemungkinan, saudara. Bisa saja benda yang mencampur itu benda najis. Anggap ini arak, kita kencingin. Makan pete malam 7 papan, kita kencingin. Bagaimana? Udah pasti najis walaupun jadi cuka. Lah benda yang nyampurinya benda najis. Mau bagaimana kek? Kalau udah benda najis, mudah najis aja. Begitu. Mau dia cair, mau dia tidak cair. Kalau benda najis, sebab benda yang najis bisa menerima menjadi najis. Kencing dikencingin, ya najis. Kencingnya jadi najis, apalagi begitu. Sebab tidak perlu ada musahabah. Kalau najis, biwujudin najis fi tilkal khamri kafin litanajjusiha. Dengan semata-mata ada najis udah cukup jadi najis. Walaupun jadi cuka udah ada dia najis. Tapi bila mana yang mencampuri benda suci harus dilihat cair atau tidak. Kalau yang mencampuri itu adalah cair, maka tidak bisa suci. Dengan tambahan itu, kasih gula, kasih apalah, sirup, marjan, arak, jadi cuka. Enggak. Tapi kalau bendanya padat kayak kerikil, taruh kerikil. Bagaimana? Dilihat. Kalau kerikilnya dicabut sebelum jadi cuka, kita buang. Anak kita main kerikil masuk ke arak, ambil. Lalu jadi cuka, masih suci. Wong dia jadi cukanya sebelum jadi cuka udah diambilnya sebelum jadi. Tapi kalau udah jadi cuka, waktu masih arak, ini kerikil najis, kena arak. Maka ketika jadi cuka, najis yang dikerikil mempengaruhi cuka. Hasil perubahan itu tetap najis. Itu makna wa illam tu'assir fit takhlili kahasatin. Pertanyaannya, dalilnya dari mana? Kok arak ini bisa suci ketika menjadi cuka? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, kata beliau, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an khamrin anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang arak
yang dibuat, dirubah, diolah menjadi cuka. Bagaimana hukumnya Nabi? Lah, tidak boleh. Maknanya masih tetap najis. Bila arak berubah jadi cukanya dengan diupayakan. Tapi kalau secara alami jadi suci. Kedua, dalam kaidah hukum, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Mata wujidal hukmu wujidatil illah, wa mata wujidatil illah wujidal hukm. Hukum itu akan mengikuti alasan, dalil, ada ataupun tidak adanya dalil. Bila ada dalil, bila ada alasan, bila ada akibat, sebab, maka akibat akan mengikut. Khomer haram karena mabok. Sekarang jadi cuka, enggak mabok. Alasan khomer haram karena mabok. Sekarang jadi cuka, kagak mabok. Berarti yang tadinya haram menjadi tidak haram, yakni hal yang tadinya najis. Nah, inilah materi fikihnya. Wa tathurul khamr takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin laha wa illam tuassir fit tahlili kahasatin wa yatba'uha fit taharati ad-dannu. Terus kalau araknya suci, botolnya suci enggak, tempatnya tuh, wadahnya ikut suci. Kalau masih jadi arak najis, botolnya najis. Kalau sudah jadi cuka suci, botolnya suci. Kenapa? Karena udah darurat. Tidak mungkin bila arak itu berubah jadi cuka suci, botolnya najis. Apa gunanya menjadi sucinya? Kalau masih najis-najis juga botolnya, maka botolnya ikut suci botolnya. Karena udah darurat, udah kudu butuh begitu. Botolnya suci, artinya dipakai. Bahkan dalam hadis yang sahih Abu Dawud riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi tulis di dalam Sunan Tirmidzi, bahkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu wa fi riwayatin ni'mal udmu al khal. Lauk yang paling enak cuka. Cuka. Nabi itu kalau makan roti pakai cuka. Bahasa kita, nih mohon maaf, sambal, biar gampang aja. Itu kan sambalnya orang Arab. Nabi itu begitu. Ketika Nabi, nih hebatnya Nabi, makanan udah nggak ada, tinggal ada cuka. Wis kita dipindah cuka ini dengan bahasa ke negeri kita, kearifan lokal. Namanya sambal. Makan, kata Siti Aisyah, Nabi makan tinggal sambal doang. Kata Nabi, makanan yang paling nikmat sambal. Nabi, kalau kita astagfirullah dihabisin ya jengkol, gue udah mesen-mesen banget itu, biar mahal gue beli juga, habis juga. Begitu. Nabi enggak. Ni'mal idamu, dalam satu riwayat ni'mal udumu al-khan. Makanan paling nikmat cuka. Nabi itu sering makan cuka. Yang kita asinan, acar. Kalau makanan kebuli tuh, kalau nggak ada acarnya nggak enak. Enak begitu. Bener nggak? Begitu. Lebih nggak enak lagi, acar kagak, kebuli kagak. Namanya disebut kibuli.
Wa in tasarraba minha, sekalipun menyerap, nempellah gitu, karena bukan dari beling. Seperti botolnya dari tanah liat kan ada tuh, kan nyerap. Enggak apa-apa, meski bukan dari botol. Suci. Waduh, keluar semuanya ya. Itu kayak begitu. Bagaimana kalau kemudian arak dituang dalam satu bejana, kemudian udah jadi cuka, diambil lagi tuh arak tuh belum dicuci, tetap botol itu kemudian tidak suci. Begitu. Wa dalilu ala qaunil khamri khalan al-humudatu fi ta'miha wa lam tujad nihayatul hamudah. Bukti arak menjadi cuka bila rasanya udah asam. Rasanya udah asam. Jadi itu bukti bahwa arak berubah jadi cuka. Jangan kemudian rasa asam itu cuka berarti. Ente langsung ambil dari ketek nanti. Ini cuka nih. Bukan. Bila arak itu udah menjadi cuka, buktinya rasanya asam, bisa buat masak, bisa buat dagang bakso, nggak apa-apa. Yang penting alami, tidak hasil olahan. Yang kedua, perubahan dengan istihalah bila kulit disamak. Mungkin nantilah, saya udah isa waktunya, saya sempit, takut ada yang nanya, repot di saya. Silakan.